Selebtuber, di balik kebahagiaan Amanda Manopo yang baru saja menikmati peran sebagai seorang ibu, ternyata tersimpan kisah yang membuat bulu kuduk merinding. Rumah yang seharusnya menjadi tempat paling aman, justru diduga menjadi lokasi aksi teror mistis. Bukan hanya itu, Amanda mengaku air minum yang biasa dikonsumsinya diduga telah dijampi. Tanah kuburan ditemukan di sekitar rumahnya, hingga muncul ancaman pembunuhan. Yang lebih mengejutkan lagi, semua itu diduga dilakukan oleh mantan karyawannya sendiri yang juga diduga menggelapkan uang perusahaan hingga hampir 3 miliar rupiah. Apa sebenarnya yang terjadi? Yuk kita bahas selengkapnya. Selebtuber, kasus ini mulai terungkap ketika Amanda Manopo bersama sang suami Kenny Austin dan kuasa hukumnya Sandy Arifin mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan. Amanda akhirnya memutuskan membawa persoalan ini ke jalur hukum setelah sekian lama memilih diam. Menurut pengakuannya, dugaan teror tersebut pertama kali terbongkar dari rekaman CCTV di rumahnya. Dalam rekaman itu, mantan karyawannya diduga terlihat melakukan tindakan yang membuat Amanda dan keluarganya syok. Pelaku diduga menaruh tanah kuburan di area rumah. Tak hanya itu, pelaku juga diduga membakar dupa di sekitar kediaman Amanda. Yang paling membuat Amanda merinding, ia mengaku baru mengetahui bahwa air minum yang biasa tersedia di rumah diduga telah diberi doa-doa atau ritual mistis oleh pelaku. Temuan tersebut membuat Amanda merasa keselamatan dirinya dan keluarganya benar-benar terancam. Jadi tuh terciumnya tuh setelah saya melakukan pemecatan ya. Pemecatan karena ada tindakan yang tidak menyenangkan sebenarnya. Emang gak lucu sih. Itu ketahuannya karena dia ngedukunin saya dulu. Jadi ada bukti-bukti juga, bukti-bukti otentik yang dimana lewat dari video-video, dari CCTV rumah. Ada bukti-buktinya dimana ternyata dia taruh tanah kuburan di rumah saya, dari minum yang saya minum ternyata itu pun didoa-doain. Bahkan kayak apa sih namanya, dupa, jadi rumah saya didupa-dupain. Dan itu pasti kan akan merembet kemana-mana ya, apalagi sekarang saya sudah menikah dan punya anak, dan dia masih terus melakukan itu. Sampai sekarang Kak? Untuk hal itu, dan itu tahun ini atau sudah berlangsung berapa lama? Tahun kemarin sebelum saya menikah. sebelum menikah? Manda motivasi dari itu karyawan sendiri seperti apa sih kok sampai segitunya tuh? Kenapa yang dia melakukan itu karena waktu itu saya memang ada punya hubungan sama suami saya sekarang dan dia tuh ingin memecahin, dan waktu itu saya tanya dia melakukan itu karena memang ada niatan yang ingin memecahkan. Dan kalau misalkan saya cari tahu kayak tanah kuburan, menurut saya tuh kayak mau mencapai ya. Jadi ya ketika tahu itu semua, saya akhirnya langsung melakukan tindakan. Dan habis itu kita mengaudit semuanya dari rekening PT dan akhirnya terlihat sangat jelas. Tapi yang Amanda rasain nggak sih? Apa gitu yang aneh-aneh gitu? Kalau aneh-aneh sih, puji Tuhan saya percaya sama Tuhan saya yang besar banget, jadi saya nggak percaya dengan hal-hal itu. Tapi kan kalau ini kan juga namanya mengganggu ya, mengganggu orang-orang yang ada di rumah, tetangga-tetangga saya, itu udah buat saya dirinya malu sendiri, Mbak. Tapi sebelumnya pernah ada cekcok nggak sih atau hal yang Saya tidak pernah berbuat jahat, saya sama sekali tidak melakukan hal-hal yang aneh sih terhadap beliau. Mempercayakan memegang uang sebesar itu. Ya mungkin karena didukunin kali ya. Ya kita juga nggak tahu ya, kita nggak tahu mungkin setelah ternyata udah makin jauh dianya, mungkin karena kayaknya ada suami saya, akhirnya mungkin jadinya kebuka semua. Amanda ini kan responnya berarti kan suami tahu sebelum menikah ya, masih ada calon waktu itu. Nah, responnya seperti apa? Waktu itu mungkin respon dari suami udah panas ya, mungkin saya orangnya yang gak enakan. Tapi untuk kali ini saya nggak akan diam aja, saya akan langsung bertindak, apalagi sekarang udah punya anak. Jadi saya akan menjaga keluarga saya dan pasti akan menjaga anak saya. Jadi buat oknum-oknum yang masih di luar sana, yang masih tetap ngomongin yang aneh-aneh, mau perempuan ataupun laki-laki, saya tidak akan ada etikat baik-baik. Namun ternyata, dugaan praktik mistis itu bukan satu-satunya persoalan. Di baliknya, Amanda juga menemukan dugaan tindak pidana yang nilainya fantastis. Mantan karyawan tersebut diduga menggelapkan dana perusahaan milik Amanda hingga hampir 3 miliar rupiah. Tak berhenti di situ, pelaku juga diduga melakukan pemalsuan tanda tangan dalam sejumlah dokumen penting selama bekerja kurang lebih 8 bulan. Sementara ini kita fokus untuk penggelapan uang dari uangnya Amanda dan perusahaannya. Tadi juga udah kita diskusi terkait juga dengan undang-undang ITE, tapi kita lebih mendalami lagi nanti setelah laporan ini berjalan. Karena di undang-undang ITE itu memang tadi setelah kita lihat ada
beberapa postingan yang memang merugikan dan juga membuat klien kami juga merasa terhina dengan kata bersangkutan. Jadi kita fokusnya kepada penggelapan uang dulu sementara waktu ini. Untuk total kerugian berapa Bang? Jadi Kalau total kurang lebih kalau tadi kita Kerugiannya tuh kemungkinan sekitar hampir 3 M. wow. Itu selama dia hampir berapa lama ya bekerja hanya hampir 8 bulan. 8 bulan ternyata udah sekitar hampir 3 M yang dimana itu udah merugikan dari akunnya sih. Yang mana itu mulai tercium ada penyelesaian lengkap. Jadi tuh terciumnya tuh setelah saya melakukan pemecatan ya. Pemecatan karena ada tindakan yang tidak menyenangkan sebenarnya. Ini emang gak lucu sih. Itu ketawanya karena dia ngedukunin saya dulu. wow. Jadi ada bukti-bukti juga, bukti-bukti otentik yang dimana lewat dari video-video dari CCTV rumah. Kamu ada sedikit Ada bukti-buktinya di mana ternyata dia taruh tanah kuburan di rumah saya, dari minum yang saya minum ternyata itu pun didoa-doain. Bahkan kayak apa sih namanya dupa, jadi rumah saya didupa-dupain dan itu pasti kan akan merembet kemana-mana ya, apalagi sekarang saya sudah menikah dan punya anak dan dia masih terus melakukan itu. Sampai sekarang Kak? Bahkan, Amanda mengaku sempat menerima ancaman pembunuhan. Rangkaian peristiwa itulah yang akhirnya membuat Amanda memutuskan untuk tidak lagi menyelesaikan persoalan secara kekeluargaan. Kita ada voice note juga di mana ada komunikasi yang memang dari direktur selaku PT juga dari AIS selaku manajer saya juga ada ancaman-ancaman ya. Ada ancaman ingin membunuh, kayak mendatangi dan segala macam. Itu sampai hari ini Kak ancamannya tuh? Ancamannya udah berhenti ketika pertama kali kita datang ke sini. Dia udah berhenti, dia mungkin takut kali. Selebtuber, Amanda mengaku sebenarnya sempat menahan diri. Saat itu fokusnya tertuju pada persiapan pernikahan, kehamilan, hingga proses melahirkan anak pertamanya. Amanda memilih mengutamakan kebahagiaan keluarganya dibanding memperpanjang konflik. Untuk saat ini yang lagi kita mau kasusin, yang pengen kita penjara ini 1 orang. Tapi masih ada oknum-oknum yang lain ya. Jadi kita belum tahu ini bekerja samanya dengan siapa ini kita belum tahu. Iya. Kita lihat nanti prosesnya. Ini masih bangga ya Bang? Masih mau di penjara juga nggak ada kata-kata. Udah tidak ada kata maaf lagi sekarang. Dan dia nggak ada etikat baik sama buat ketemu lagi. Kalau ada etikat baik dari beliau pun saya sudah tidak mau. Kita aja sih. Apa yang Capek jadi orang baik sekali. Kayak kita harus memberikan efek jerah ya supaya di luar sana juga mungkin sebagai public figure yang mungkin merasa atau punya pengalaman yang sama, sepertinya ini adalah jalan yang terbaik melalui kuasa hukum ya. Kalau referensi dari siapa ketika dia masuk dalam lingkaran Referensi, itu panjang sekali kalau diceritain ya, kayak itu di podcast saja nanti deh. tapi sama dia bekerja ada yang bakal mencurigakan itu kan? Selama bekerja, saya nggak tahu, mungkin saya nggak merasa soalnya. Tapi semenjak saya ada punya hubungan sama suami saya, di situ dia udah mulai terlihat sangat jelas gitu ingin memecahkan hubungan dan akhirnya melakukan Namun kini situasinya berbeda. Setelah resmi menjadi seorang ibu, Amanda merasa harus mengambil sikap tegas demi melindungi keluarganya. Ia menegaskan sudah menutup pintu maaf dan tidak ingin berdamai. Menurut Amanda, proses hukum harus tetap berjalan agar memberikan efek jera dan mencegah kejadian serupa terulang. Selebtuber, di tengah persoalan hukum yang sedang dihadapinya, Amanda sebenarnya sedang menikmati momen paling membahagiakan dalam hidup. Pada 10 Oktober tahun 2025, Amanda resmi menikah dengan Kenny Austin dalam sebuah pemberkatan yang digelar secara privat di Jakarta. Hubungan keduanya berawal dari cinta lokasi saat dipertemukan dalam sebuah proyek sinetron. Kisah cinta mereka kemudian berlanjut hingga ke pelaminan. Kebahagiaan pasangan ini semakin lengkap setelah pada 6 Juni tahun 2026, Amanda melahirkan putra pertama mereka yang diberi nama Zack atau yang akrab disapa Baby Zack. Kabar kelahiran Baby Zack langsung disambut antusias para penggemar. Sejak menjadi ibu, Amanda diketahui mulai mengurangi aktivitas syuting.
Ia memilih lebih banyak berada di rumah demi memberikan ASI eksklusif dan merawat baby Zack secara langsung. Sementara Kenny Austin dikenal selalu setia mendampingi sang istri. Apalagi baby Zack disebut memiliki kulit yang cukup sensitif sehingga membutuhkan perhatian ekstra. Karena itulah, Amanda kini mengaku tidak ingin lagi mengambil risiko terhadap keselamatan keluarganya. Kasus yang selama ini dipendam akhirnya dibuka ke publik dan diproses melalui jalur hukum. Kini seluruh proses penanganan perkara masih berjalan di Polres Metro Jakarta Selatan. Publik pun menunggu bagaimana kelanjutan kasus yang menggabungkan dugaan penggelapan miliaran rupiah, pemalsuan dokumen, ancaman pembunuhan, hingga dugaan teror mistis tersebut. Selebtuber, tidak sedikit netizen yang memberikan dukungan kepada Amanda Manopo agar tetap kuat menghadapi cobaan ini. Apalagi di tengah kebahagiaannya sebagai ibu baru, ia justru harus berhadapan dengan persoalan hukum yang cukup berat. Bagaimana menurut kalian? Apakah keputusan Amanda membawa kasus ini ke jalur hukum sudah menjadi langkah yang tepat? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update infotainment terbaru hanya di Selebtube TV.